Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Entrep, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Oh iya, sebelumnya, perkenalkan saya Debbie Firgiawan sebagai staf Biro Entrepreneur BEM Prodi Kimia Universitas Negeri Jakarta tahun 2023, yang dimana saya akan memandu Podpreneur untuk episode pertama. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali mendengarkan Podpreneur, akan saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi, Podpreneur atau Podcast Entrepreneur merupakan program kerja dari Biro Entrepreneur BEM Prodi Kimia UNJ yang kemudian dijalankan setiap 3 bulan sekali. Jadi, buat teman-teman, jangan sampai ketinggalan ya untuk terus mendengarkan Podcast Entrepreneur dari kita. Oke, untuk tema Podpreneur episode pertama ini, temanya itu adalah How to start a business with minimal investment. Dan sekarang kita pastinya sudah kedatangan dengan narasumber yang kece banget nih, yaitu ada Kak Aura sebagai owner Batch by Raisya. Halo Kak Aura, apakah sudah terhubung? Halo Kak, sudah terhubung. Oke, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mungkin kita bisa langsung mulai aja nih Kak, dari perkenalan diri secara singkat, supaya Sobat Entrepreneur yang dari tadi penasaran bisa kenal lebih dekat dengan Kak Aura. Silahkan Kak. Halo semua, perkenalkan nama aku Aura Nisa Fadia. Aku biasa dipanggil Aura, aku mahasiswi semester 2 Universitas Bina Sarana Informatika jurusan Manajemen. Dan di sini aku mau sharing jualanku yaitu Batch by Raisya. Wih, salam kenal Kak Aura. Oke, langsung aja nih Kak. Jadi, ada beberapa pertanyaan yang saya dan juga Sobat Entrep penasaran tentang perjalanan wirausaha Kak Aura. Jadi, gimana sih Kak? Awal mula Kakak bisa tertarik dalam dunia entrepreneur? Awal mula aku tertarik entrepreneur karena aku pernah dengar quotes, semakin muda usia pembisnis, maka semakin besar peluang untuk sukses dalam suatu usaha yang dijalankannya. Dan aku pribadi tertarik trainer di usia muda ini karena mau lebih mandiri dan bertanggung jawab. Karena selain itu berwirausaha merupakan suatu hal yang sangat perlu dilakuin oleh masyarakat Indonesia saat ini. Dan berwirausaha dapat menjadi solusi atas masalah pengangguran dan kemiskinan yang angkanya masih tinggi di negara kita. Wah, menarik banget nih awal mula cerita Kak Aura untuk bisa menjadi entrepreneur muda. Oke Kak, setelah kita tertarik nih dengan dunia entrepreneur, pastinya bakalan ada kan ide-ide menarik yang akan muncul. Nah, kalau Kak Aura sendiri gimana nih Kak? Cara membuat ide yang kreatif sebagai modal untuk membuka usaha. Ide menarik yang muncul untuk aku mulai usaha tuh karena aku suka banget, kayak tertarik banget sama permanik-manikan. Jadi aku mulai terdorong untuk mulai usaha dengan modal pribadi. Dan alhamdulillahnya antusias customer sangat baik. Sebenarnya juga nggak perlu jauh-jauh untuk cari ide yang belum tentu kita bisa tekuni. Karena sekiranya kita bisa lakukan dari hal sederhana yang kita kuasai nantinya. Misalnya ada orang idenya kejauhan buat bikin toko kue gitu. Padahal dia belum ada basic sama sekali, yang harus belajar dulu. Jadi resiko untuk gagalnya terlalu besar. Oke, keren banget nih idenya Kak Aura. Mungkin Sobat Entrep juga bisa nih idenya seperti Kak Aura, yaitu dimulai dengan hal yang kita sukai dan bisa berubah menjadi bisnis untuk buka usaha. Dan tadi Kak Aura bilang ya Kak, kalau mulai buka usaha dari modal sendiri. Kalau boleh tahu, berapa sih modal yang Kakak keluarkan buat pertama kali buka bisnis ini? Karena pastinya banyak juga nih Sobat Entrep yang mau mulai usaha tapi bingung mau kasih modal berapa dan malah takut jadi rugi. Modal pertama kali yang kita keluarin itu under 100.000 kok. Dan dengan modal segitu, kita juga bisa menghasilkan produk-produk yang lumayan banyak. Buat sobat entrepreneur yang mau memulai bisnis, jangan takut rugi ya. Karena rezeki juga udah ada yang ngatur. Dan kalau kita bekerja keras, insya Allah bakal ada hasil yang baiknya juga. Oke, makasih buat ilmunya ya Kak. Nah, Sobat Entrep udah tahu kan kira-kira berapa nih modal yang harus kalian keluarin buat bikin bisnis sendiri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Tadi kan dibilang kalau kakak itu jualan kayak beats atau manik-manik gitu ya. Nah, gimana sih cara Kak Aura bisa mengembangkan produk yang sudah banyak beredar, tapi dengan inovasi yang berbeda? Kalau aku ngembangin produknya tuh mencoba
buat kayak cincin, gelang, kalung, dan di Beats by Raisya juga ada keychain gitu dengan model-model yang terbaru. Dan kita juga jual dengan harga yang sangat affordable tapi bisa dapat produk yang super lucu dan bagus gitu. Wih, gemes banget ya kak. Ternyata selain manik-manik, Kak Aura juga banyak banget nih buat inovasi untuk ngeluarin produk-produk baru. Nah, setelah kakak masuk ke dunia entrepreneur, kakak pernah nggak sih mengalami hambatan ketika merintis karir sebagai entrepreneur muda? Dan gimana cara kakak bisa melewati hambatan dan juga tantangan tersebut, kak? Kalau aku pribadi, hambatan dan tantangan yang udah aku alami pasti ada. Dan insya Allah aku harus siap juga terima resiko apapun itu. Hambatan yang aku pernah alami itu salah satunya ada di waktu. Karena produk yang aku jual kan handmade, yang bisa memakan waktu tuh cukup lama. Dan juga di dalam dunia entrepreneur, kita nggak bisa nebak sih apa aja hambatan yang akan terjadi di depannya. Karena dengan adanya hambatan dan tantangan itu, kita juga bisa belajar biar jauh lebih baik lagi gitu. Baik, kak. Lanjut nih. Apa sih motivasi kakak agar bisa menjadi entrepreneur yang sukses? Motivasinya itu yang penting kita selalu semangat dalam menjalankan usaha, tetap optimis dan selalu berusaha yang terbaik untuk produknya. Itu sih sebenarnya poin-poinnya. Karena tujuan utama aku bisnis sambil kuliah itu biar aku lebih tahu lagi artinya kerja keras, artinya disiplin. Selain itu juga aku sebagai mahasiswi juga biar tahu gimana rasanya cari uang sendiri sehingga aku bisa lebih menghargai uang yang aku dapat dari hasil kerjaku. Karena walaupun aku sambil kuliah, aku pribadi biar bisa lebih manage waktu lagi, biar bisa melatih diri aku agar menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab sama apa yang udah aku pilih. Wah, keren banget Kak Aura. Ternyata selain dapat untung, dengan menjadi entrepreneur muda itu banyak banget ya ilmu dan kekayaan baru yang bisa kita buat. Kayak kita tuh bisa jadi manage waktu dengan baik atau menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebagai seorang entrepreneur, gimana sih cara kakak bisa mengatur keuangan untuk modal dan juga perputaran buat bisnis kakak? Kalau aku ngatur keuangan untuk modal dan perputaran bisnis sebenarnya simple. Aku cuma buat rencana pendapatan dan aku kayak catat modal pemasukan, pengeluaran, atau budgeting secara rutinku di setiap aku pre-order open PO. Baik kak, menarik ya sahabat entrep. Kita jadi dapat ilmu baru nih buat mengatur keuangan untuk bisnis kita. Oke, pertanyaan selanjutnya nih kak. Sebagai seorang mahasiswa, gimana sih cara kakak bisa mengatur waktu antara dunia perkuliahan dan juga dunia entrepreneur? Cara aku ngatur waktu antara dunia perkuliahan sama dunia entrepreneur tuh yang pertama, aku harus lihat-lihat jadwal kuliah aku terlebih dahulu biar kayak gak bentrok gitu ketika aku open PO sama tugas-tugas kuliah aku. Setelah itu aku juga buat to-do list karena ini penting banget untuk kita tahu apa aja yang harus dilakuin terlebih dahulu dan apa aja yang belum dilakuin. By the way, Beats by Raisya ini sebenarnya bisnis aku bareng adik aku ya guys. Nah, nama Raisya di sini itu singkatan dari nama aku dan adik aku. Oh, jadi bisnis ini tuh kayak kolaborasi antara kakak dan juga adik kakak ya? Kalau gitu boleh tahu nggak sih kak, gimana cara kakak bisa membagi job bareng adik kakak? Apa kayak kakak atau adik kakak yang membuat manik-maniknya dan yang lainnya bisa bantu promosi jualan atau gimana tuh kak? Kalau untuk membagi jobnya, aku sama adik aku yang sama-sama ngerjain dan membuat orderannya, Kak. Terus kalau buat promosiin, kita langsung share di Gebets by Raisya. Yang penting tuh kalau kita ngebuat orderan di saat mood yang lagi bagus. Karena kalau handmade kayak gitu dikerjain dalam keadaan yang gak bagus, malah hasilnya gak memuaskan juga. Wih, keren banget tuh kak. Oke, sisa satu pertanyaan lagi nih. Apa aja sih tips dan trik untuk sobat entrep yang kepengen mulai usahanya atau sedang melakukan wirausaha mereka agar usaha mereka bisa terus berjalan? Tips and trik dari aku super simpel ya teman-teman. Yang penting kita nggak boleh gengsi. Terus kita juga harus selalu upgrade rencana bisnis, selalu nge-review. Terus kita harus cari tahu letak masalah pada bisnis yang kita jalanin dan kita juga harus bisa cari solusinya.
Dan yang paling penting, lakuin apa yang kita suka. Selagi itu positif ya teman-teman. Oke, mantap banget kan tips dan trik dari Kak Aura. Buat Sobat Entrep, jangan lupa terapin ya tipsnya, karena pastinya akan sangat membantu buat meningkatkan usaha kalian. Oke, keren banget kan Sobat Entrep? Cara menjadi entrepreneur muda yang kreatif dan inovatif versi Kak Aura. Dari sharing ini banyak banget nih, cerita-cerita, informasi dan juga pengalaman yang seru, informatif dan inspiratif dari Kak Aura. Semoga Podpreneur episode pertama ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Dan juga terima kasih banyak kepada Kak Aura yang telah meluangkan waktunya untuk sharing pengalaman kepada Sobat Entrep. Nah, buat Sobat Entrep yang kepo, boleh nih dicek Instagram @batchbyraisya. Mungkin boleh nih Kak Aura, saya persilakan untuk mempromosikan sosial media dan juga usaha yang kakak punya. Dipersilakan Kak. Halo teman-teman, bisnis yang aku punya itu kalian bisa langsung cek aja IG-nya Batch by Raisya ya. Karena di situ kita jual beads ring, bracelet, necklace atau keychain gitu. Dan buat kalian yang penasaran sama produk Batch by Raisya, kalian bisa langsung cek IG-nya ya guys di BEADSBYRAISYA. Karena kebetulan kita lagi open PO. Sekian, itu aja dari aku. Oke, Sobat Entrep jangan lupa untuk dikepoin ya Instagramnya, karena pasti bakal ada inovasi yang lebih keren lagi nih. Sekian Podpreneur pertama ini, saya Debbie Virgiawan pamit undur diri, sampai jumpa di Podpreneur episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.